Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas MABD Praktikum 1, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis faktor internal pada Prima Freshmart Dr. Sumeru. Adapun anggota dari kelompok 1 diantaranya ada Aulia Sekar Ayu, Nur Aina Rahmawati, Rivaldi Prayuda, Devi Wisnuadi, Anissa Amelia, dan saya sendiri Dela Nidia. Berikut akan dijelaskan mengenai analisis kelemahan dan kekuatan faktor internal pada Prima Freshmart Dr. Sumeru. Selanjutnya kami akan membahas analisis kelemahan dari faktor internal pada kasus Prima Freshmart Dr. Sumeru. Yang pertama, dari aspek pemasaran. Jika kita tarik ke belakang, proses promosi atau pemasaran yang dilakukan oleh Prima Freshmart Dr. Sumeru melalui dua cara, yaitu cara mulut ke mulut dan cara website. Untuk cara mulut ke mulut, jika kita cermati, hal ini dirasa kurang maksimal karena proses ini hanya terjadi antara karyawan Prima Freshmart dengan pembeli yang masuk ke toko dengan memberikan pelayanan dan respon yang baik sehingga memicu rasa puas dari pelanggan untuk menyebarkan promosi dari mulut ke mulut. Tetapi jika kita bergantung hanya melalui promosi dari mulut ke mulut oleh pelanggan, hal ini dirasa kurang cukup karena pelanggan pun jarang melakukan promosi dari mulut ke mulut kepada masyarakat sekitar mereka. Yang kedua, pemasaran melalui website ditujukan kepada pembeli yang membeli produk dari Prima Freshmart melalui website atau online yang nantinya akan dikirimkan kepada pembeli dengan jumlah nominal tertentu. Yang kedua, kita akan bahas sisi finansial. Biaya operasional yang dialokasikan oleh PT Prima Food International kepada Prima Freshmart Dr. Sumeru sebesar 500.000 per bulan. Hal ini dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional, mulai dari biaya air PDAM, keamanan, kebersihan, hingga kebutuhan listrik toko dalam 1 bulan. Selain itu, aliran pendapatan atau revenue stream dari Prima Freshmart Dr. Sumeru berasal dari penjualan toko dan canvassing. Dengan target sebesar 200 juta per bulan, penjualan toko belum cukup untuk memenuhi target per bulan. Maka dari itu, salah satu cara alternatif yang dilakukan oleh Prima Freshmart Dr. Sumeru dengan melakukan canvassing dengan tujuan untuk mendatangkan pembeli ke toko Prima Freshmart yang dilakukan oleh sales canvas yang diharapkan bisa menaikkan penjualan dari Prima Freshmart. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan aspek operasional dan produk. Produk yang disediakan di Prima Freshmart merupakan produk berkualitas yang disuplai dari PT Singamas atau Ceroen Pokpen Indonesia. Tapi karena penyuplai produk hanya berfokus dari PT Singamas, menjadikan produk Prima Freshmart ini kekurangan dari penyuplai lain yang memungkinkan dicari oleh konsumen. Jadi di sini karena produk yang terbatas dari penyuplai memungkinkan bahwa toko di Prima Freshmart, ada beberapa produk di toko Prima Freshmart yang diinginkan oleh konsumen tapi tidak ada di toko tersebut sehingga kehilangan potensi pembeli atau konsumen kepada toko tersebut. Kemudian secara operasional, semua produk yang dibeli di PT Prima Freshmart tidak bisa diretur atau dikembalikan dalam keadaan apapun. Hal ini menjadi kerugian bagi Prima Freshmart karena kerusakan pada kemasan atau yang lainnya bisa saja berasal dari supplier yang menyebabkan produk tidak dapat dijual atau mungkin dijual dengan harga miring atau rendah. Selain itu, Prima Freshmart seringkali memajang produk bad stock seperti kemasan yang kurang baik pada bagian display toko yang seharusnya tidak dilakukan karena akan membuat reputasi dari toko tersebut jatuh dan pembeli menjadi tidak tertarik untuk membelinya. Selanjutnya, aspek yang dibahas adalah aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki Prima Freshmart sebanyak 3 orang yang bertindak langsung dalam pengelolaan dan penanganan setiap permasalahan, yaitu ada store leader, food advisor, dan sales canvas. Selain dari 3 ini, ada tanggung jawab di luar toko yang dipegang kendali oleh 1 orang yang disebut sebagai manajer operasional.
Tetapi, sedikitnya sumber daya manusia yang harus memegang banyak job desk dan juga tempat training karyawan baru dan retraining karyawan lama yang jauh jaraknya dari tempat kerja. Ini membuat memakan waktu dan biaya yang cukup banyak, yang menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dan operasional, padahal sumber daya manusia yang cukup disayangkan. Analisis kekuatan faktor internal Prima Fresh Smart Dr. Semeru. Yang pertama ada aspek pemasaran. Prima Fresh Smart tersedia layanan pesan antar yang cukup mengefisienkan konsumen yang ingin berbelanja tetapi tidak bisa keluar rumah. Selain itu, layanan ini memperkuat aspek pemasaran Prima Fresh Smart dengan efisiensi distribusi kepada konsumen. Pemilihan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh pembeli tentunya memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kasus ini, Prima Fresh Smart Dr. Semeru yang berada di daerah pertokoan Merdeka Semplak akan mudah dijangkau oleh pembeli terutama di daerah Merdeka hingga Semplak. Yang kedua, ada aspek finansial. Sumber daya keuangan pada Prima Fresh Smart Dr. Semeru berasal dari PT Prima Food Internasional. Sumber daya yang diberikan PT Prima Food Internasional berupa dana sewa ruko Prima Fresh Smart Dr. Semeru, dana pembelian produk yang ditawarkan pada konsumen, gaji karyawan, biaya distribusi, listrik, dan biaya modal yang diberikan kepada karyawan toko untuk pengelolaan toko sebesar 500.000 per bulan. Kekuatannya berada pada sumber daya keuangan yang disubsidi dari pusat. Pendapatan yang didapat pada Prima Fresh Smart Dr. Semeru juga dapat dilihat cukup baik. Operasional dan produk yang disuplai langsung oleh perusahaan besar dan terpercaya seperti PT Singamas atau CPI dipastikan bahwa produk yang dijual merupakan produk berkualitas. Selain itu, produk yang disediakan dengan harga terjangkau. Adanya kerjasama dengan PT Singamas atau CPI memudahkan proses pendistribusian produk ke toko sehingga dipastikan bahwa produk selalu tersedia di toko Prima Fresh Smart. Selanjutnya itu ada SDM. Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam setiap dan semua organisasi. Keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang sifatnya eksternal dan internal, sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya manusia dengan setepat-tepatnya. Sumber daya manusia yang dimiliki Prima Fresh Smart sebanyak 3 orang yang bertindak langsung dalam pengelolaan dan penanganan setiap permasalahan yang terjadi di setiap toko, yaitu store leader, food advisor, sales campus. Tanggung jawab di luar toko terdapat 1 orang yang memegang kendali dari beberapa toko retail, yaitu area koordinator, dan 1 orang memegang kendali dari setiap area koordinator yang terdapat pada setiap wilayah, yaitu manajer operasional. Jadi, kesimpulan pada materi yang kami paparkan itu adalah ada beberapa kelemahan dan kekuatan dalam analisis faktor internal pada Prima Fresh Smart Dr. Semeru. Di antaranya kekuatannya adalah harga produk yang terjangkau, terdapatnya layanan delivery order, produk berkualitas bersertifikasi ISO, suplai barang yang selalu tersedia dari pemasok besar, dan lokasi yang strategis serta mudah dijangkau. Lalu kelemahannya adalah kurang maksimalnya penyampaian promosi yang dilakukan, penjualan hanya berasal dari hasil penjualan toko dan canvassing, produk bad stock masih tersimpan di display dan tidak bisa diretur, model operasional bagi karyawan yang tergolong kecil, lalu tempat training karyawan baru dan retraining karyawan lama yang jauh dari tempat kerja. Demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.